Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 02-002, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Saya Andika Maulana Malik dan rekan-rekan saya ada Luftia Anissa Putri dan Denisa Maulan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai data statistik. Pengertian data. Data berasal dari kata datum dalam bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam statistik, data adalah sekumpulan fakta atau angka yang menjadi dasar untuk melakukan analisis. Data bukan sekedar angka acak, tapi bisa berubah menjadi informasi yang berguna ketika disusun dengan baik. Ciri-ciri data yang baik. Agar data bisa digunakan dengan efektif, data harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, objektif. Data tidak boleh dibuat-buat, harus mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang kedua, representatif. Data harus bisa mewakili keseluruhan objek yang diteliti, bukan hanya sebagian kecil. Yang ketiga, kesalahan sampling kecil. Data yang diambil dari sampel harus akurat dan tidak jauh berbeda dari populasi sebenarnya. Yang keempat, tepat waktu. Data harus tersedia saat dibutuhkan agar tetap relevan. Yang kelima, relevan. Data harus berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Pengelompokan data berdasarkan sifat. Data diskrit adalah data yang nilainya hasil dari pencacahan. Misalnya, jumlah mahasiswa dalam satu kelas sama dengan 35 orang. Lalu ada data kontinu. Adalah data yang diperoleh dari pengukuran dan bisa bernilai pecahan. Misalnya, berat besar sama dengan 200,57 ton. Pengelompokan berdasarkan sumber. Yang pertama ada data intern. Data intern adalah data yang menggambarkan kondisi di dalam suatu lembaga atau organisasi. Contohnya jumlah mahasiswa di tahun 2020 atau pegawai di kantor tahun 2022. Yang kedua ada data ekstern. Data ekstern adalah data yang berasal dari luar lembaga. Misalnya, data pendapatan nasional dari pemerintah. Selanjutnya, pengelompokan berdasarkan pengukuran. Yang pertama, ada data nominal. Data nominal adalah data dalam bentuk kategori tanpa ukuran. Contohnya, jenis kelamin, pria 1 dan wanita 0. Yang kedua, ada data ordinal. Data ordinal adalah data kategori yang memiliki urutan atau tingkatan. Contohnya tingkat kepuasan, sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Yang ketiga ada data interval. Data interval memiliki jarak antar nilai yang sama tapi tidak memiliki nol mutlak. Contohnya suhu udara atau frekuensi bolos mahasiswa. Yang keempat, data rasio. Data rasio punya nol mutlak dan bisa dibandingkan. Contohnya berat badan mahasiswa, tinggi badan. Misalnya, seseorang dengan tinggi 160 cm dikali 2 lebih tinggi dari yang 80 cm. Selanjutnya, berdasarkan cara memperoleh. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Misalnya survei langsung ke pelanggan. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Misalnya dari Badan Pusat Statistik atau bisa disebut BPS. Selanjutnya berdasarkan waktu pengumpulan. Yang pertama ada cross section atau data statistika. Data statistika adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Contohnya data pengeluaran keluarga bulan Januari
atau pendapatan per kapita di tahun 2017. Yang kedua, ada time series atau data berkala. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dalam rentang waktu tertentu, biasanya digunakan untuk melihat tren. Contohnya, pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Selanjutnya, pentingnya penyajian data. Penyajian data membuat informasi lebih mudah dipahami, agar data mudah dibaca dan dianalisis. Pentingnya untuk dasar pengambilan keputusan. Data yang ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram akan lebih cepat dianalisis. Penyajian data yang baik membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Selanjutnya, jenis tabel statistik. Yang pertama ada tabel tunggal. Tabel tunggal hanya memuat satu jenis informasi atau variabel. Contohnya, pendidikan terakhir karyawan. Yang kedua, tabel ganda. Tabel ganda menyajikan dua variabel sekaligus. Contohnya, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, tabel kontingensi. Untuk melihat hubungan antara variabel, contohnya hubungan antara penghasilan dan jenis transportasi. Yang keempat, ada distribusi frekuensi. Digunakan untuk menyusun data ke dalam interval tertentu agar lebih terstruktur. Selanjutnya, jenis diagram dan grafik statistik. Diagram yang pertama ada diagram batang. Selanjutnya jenis diagram dan grafik statistik. Yang pertama ada diagram batang. Diagram batang menampilkan jumlah data untuk tiap kategori dalam bentuk batang, tegak, atau datar. Yang kedua, diagram lingkaran. Diagram lingkaran menggambarkan presentasi atau proporsi tiap kategori dari keseluruhan. Yang ketiga, diagram lembang. Diagram lembang menggunakan simbol atau gambar sebagai representasi data. Contohnya, satu ikon mewakili 10 orang. Yang terakhir, diagram garis. Diagram garis sangat cocok untuk menunjukkan perubahan atau tren dari waktu ke waktu. Misalnya naik turunnya harga. Sekian PowerPoint yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.